ada dampak. Maka dampak itu hanya bisa terjadi kalau apa? Suatu amal itu dilakukan berulang-ulang dan ada kekuatan. Jadi yang kuat, kata kuncinya, itu bisa mempengaruhi, yang lemah itu dipengaruhi, gitu. Itu kata kuncinya. Maka ya sebetulnya ya siapapun kalau lemah pasti dia dipengaruhi. Cuman masalahnya ada orang yang tidak merasa dia sedang dididik, gitu. Contoh anak kecil ya, dia pegang gadget, ya, pegang handphone. Kemudian di sana ada ya semua gitu ya, media-media yang bisa mempengaruhinya, baik dengan matanya gitu ya, dengan telinganya dia mendengar. Kemudian besok-besok dia mengimitasi anak itu, sebetulnya dia sedang dipengaruhi hingga membekas. Kalau ada anak yang misalnya ketika menyimak sebuah tayangan lagu kemudian tiba-tiba joget, itu sebetulnya dia sudah dididik ya oleh tayangan itu. Kalau misalnya ada tayangan juga melihat kemudian mengimitasi film, itu juga sama, dia dididik begitu. Cuman kadang-kadang kita tidak sadar bahwa itu adalah pendidikan. Ya, tentu pendidikannya nanti bisa positif atau negatif. Nah, gitu ya. Nah ini, jadi sebetulnya kata kuncinya adalah yang kuat itu akan yang mempengaruhi dan yang lemah akan dipengaruhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Apa kabar sahabat uswah dimanapun Anda berada? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa pula mendapatkan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita kembali lagi bersama Uswah Studio yang insya Allah kita akan kali ini membahas hal yang akan lebih menarik lagi dari sebelumnya dengan guru kita yaitu Kiai Haji Ahmad Aziz Tajuddin. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini pertemuan kedua ya Ustaz ya. Nah, sebelumnya di video sebelumnya kita sudah banyak berbincang dengan Ustadz Aziz dan alhamdulillah masya Allah banyak sekali insya Allah ilmu ya yang bermanfaat yang bisa kita kemudian amalkan, bisa menjadi pedoman pegangan bagi kita untuk bisa khususnya dalam dunia pendidikan ya, kita bisa memberikan pendidikan yang terbaik untuk putra-putri kita semua ya, untuk umat dan sebagainya. Baik Ustadz, di video sebelumnya kita sudah cukup banyak berbincang seputar tadi ya pendidikan, mulai dari apa masalah-masalah, kemudian juga sebab, apalagi kemudian juga yang kemudian menjadi elemen-elemen pendidikan, nah, gitu ya. Nah, ada juga yang kemudian menjadi satu pertanyaan yang rasa-rasanya ini perlu untuk dikembangkan lagi, dibahas lagi, yaitu terkait dengan fenomena ini, Ustaz. Kalau di pondok gitu ya, di sekolah, di pondok, santri itu dari beberapa pengakuan para orang tua terlihat sangat soleh, Ustaz. Soleh, taat, nurut ya, kemudian juga apa namanya kewajiban-kewajiban tertunaikan dengan baik dan luar biasa gitu ya, disiplin. Tapi ketika pulang ke rumah, nah orang tua banyak yang mendapati anak-anaknya kok jadi agak kendor gitu ya, agak sulit untuk diarahkan, diingatkan ya supaya bersegera itu dalam melaksanakan syariat, itu disiplin dan sebagainya. Nah, mungkin Ustadz bisa memberikan pencerahan terkait dengan kondisi seperti itu, kenapa bisa begitu dan mestinya apa yang harus dilakukan oleh orang tua. Bismillahirrahmanirrahim, sahabat uswah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentu kalau kita mau ya melanjutkan tentang bagaimana membiasakan pola yang sudah dibiasakan di pondok, ya kemudian diadopsi atau juga diimitasi gitu ya kepada bukan hanya di pondok sebetulnya ya, di lingkungan manapun ini bisa ya kita mengadopsi begitu kebiasaan-kebiasaan, menciptakan lingkungan gitu ya, kemudian juga memaksa dalam tanda petik supaya ya kebiasaan baik itu terus istiqomah, kan ini pentingnya. Nah, yang pertama tentu kalau kita bicara tentang, sebetulnya kita belum bahas ya, apa sih sebetulnya pendidikan itu? Ya, pendidikan contoh misalnya kalau kata seorang ahli, Profesor Dr. Mahmud Yunus ya, saya kutip dalam kitab At-Tarbiyah, Tarbiyah Ta'lim gitu ya, kitab At-Tarbiyah wa Ta'lim. Itu beliau menjelaskan bahwa At-Tarbiyah itu hiya at-ta'thiru bi jami'il mu'athirat al-mukhtalafah allati yakhtaruha tiflan linusa'ida biha
allati yahtaruha linusa'ida tifla ala ayataroko jisman wa aqlan wa khuluqan. Ya, singkat ceritanya adalah pendidikan itu apa? Segala sesuatu yang bisa mempengaruhi kemudian membekas gitu. Jadi kata kuncinya adalah proses yang bisa mempengaruhi dan membekas. Ya, ada athar, ada efek, ada dampak. Nah, maka sebetulnya dari sini kita bisa mengambil apa? Esensinya sesuatu yang membekas itu sesuatu yang bisa dilakukan berulang-ulang, ya. Kemudian juga continue dan ada dampak. Maka dampak itu hanya bisa terjadi kalau apa? Suatu amal itu dilakukan berulang-ulang dan ada kekuatan. Jadi yang kuat, kata kuncinya itu bisa mempengaruhi, yang lemah itu dipengaruhi, gitu. Itu kata kuncinya. Maka, ya sebetulnya ya, siapapun kalau lemah pasti dia dipengaruhi. Cuman masalahnya ada orang yang tidak merasa dia sedang dididik, gitu. Contoh anak kecil ya, dia pegang gadget, ya, pegang handphone. Kemudian di sana ada ya semua gitu ya, media-media yang bisa mempengaruhinya, baik dengan matanya, gitu ya, dengan telinganya dia mendengar. Kemudian besok lusa dia mengimitasi anak itu, sebetulnya dia sedang dipengaruhi hingga membekas. Kalau ada anak yang misalnya ketika menyimak sebuah tayangan, lalu kemudian tiba-tiba joget, itu sebetulnya dia sudah dididik ya oleh tayangan itu. Kalau misalnya ada tayangan juga melihat kemudian mengimitasi film, itu juga sama, dia dididik begitu. Cuman kadang-kadang kita tidak sadar bahwa itu adalah pendidikan. Ya, tentu pendidikannya nanti bisa positif atau negatif. Nah, gitu ya. Nah ini, jadi sebetulnya kata kuncinya adalah yang kuat itu akan yang mempengaruhi dan yang lemah akan dipengaruhi. Nah, inilah kata kuncinya. Maka biasanya ketika sistem itu tidak dibangun, ya, mobil khusus ada jadwal, ada agenda-agenda, ya, ada kegiatan yang sudah fix, gitu ya. Kata kuncinya nih, ya, di pondok itu kan sudah fix. Jam sekian ngapain, jam sekian apa dan sebagainya. Ada juga yang memantaunya, musyrik, gitu ya. Yang memantau, mengingatkan, kemudian juga anak reward and punishment. Nah itu sebetulnya polanya. Jadi kalau ayah bunda ingin menerapkan disiplin, pembiasaan yang bersifat kontinu, ya apa yang sudah dibiasakan di pondok kemudian ya kembali menjadi habit di rumahnya, ya polanya diambil, diikuti juga gitu. Ya satu, ya tadi kita harus kuat, gitu. Jadi jadwal itu tidak hanya sebatas tulisan saja, memang ada yang memantau. Kemudian ada juga yang mengingatkan. Kemudian komitmen tentunya. Nah ini yang paling mahal nih. Ya komitmen setiap individu, setiap anak juga memang harus terbangun kesadarannya. Nah ini yang kadang-kadang sulit adalah membangun kesadaran. Nah pada usia-usia memang usia-usia muda, usia kanak-kanak, ya usia remaja, kesadaran ini tadi seolah-olah ya pengalaman-pengalaman yang kita saksikan pada anak-anak itu, antara ilmu itu belum bisa jadi amal. Kesimpulannya begitu. Ilmu hafalan Quran yang sekian banyak itu baru sampai kepada di saving di kepalanya, begitu ya. Kemudian belum bisa bagaimana diamalkan, ya. Apalagi sudah jadi habit. Nah itu yang hebat. Tapi sebetulnya ayah bunda, ya jangan takut, jangan khawatir. Sepanjang kita sudah menanam, ya, yang mesti ditunggu itu tinggal panen. Nah panen ini kan butuh doa, butuh kesabaran, ya kan. Nah sepanjang dia sudah on the track bagaimana dididik, ya Quran dulu, kemudian adabnya, kemudian kognitif. Ini 3 aspek nih ya. Kalau di pondok itu kan yang diutamakan bagaimana Quran, kemudian nanti ke aspek suluk ya, afektif, kemudian nanti ke aspek kognitif. Jadi kognitif itu yang ketiga sebetulnya, bukan yang utama gitu. Nah paling tidak sudah ada satu hal yang ditunggu-tunggu. Tinggal pada aspek itu kalau kita sudah on the track secara ikhtiar ya tinggal doa saja. Doa kepada Allah, ya Allah, yang paling penting itu jadikan Qurannya sebagai petunjuk pedoman dalam hidupnya, ucapannya, perbuatan dan setiap langkahnya. Begitu, Pak Ilas. Memang mesti ada sinergisitas antara lembaga dan keluarga. Betul. Juga kemudian kesamaan visi dan misi. Nah, itu penting juga gitu ya. Iya. Ya kalau tadi tidak ada kesamaan kan sekolah sudah mendidik sedemikian rupa, ketika sudah sampai rumah
nol lagi, Ya, gitu. hilang lagi karena Memang itu kan kadang wali ini kan diwajibkan untuk ikut pengajian ya, kemudian kita juga open ya untuk kegiatan-kegiatan ya, reward, punishment dan juga aspek-aspek mutabaah yaumiyah itu kan selalu gitu ya kita sampaikan sebagai dokumen kontrol antara pihak lembaga dan pihak wali begitu ya, supaya tahu nih aktivitas anaknya sampai di mana gitu. Nah ini penting begitu ya, membangun pola tadi. Jadi intinya apa? Intinya apa yang dilakukan oleh lembaga ini pun dipahami oleh wali, oleh orang tua, sehingga tidak tadilah ya sepihak begitu ya, atau menuntut satu sisi ingin soleh tapi juga belum tercipta lingkungan yang soleh di tempat lain selain pondok. Nah, itu kan enggak. Gitu. Nah yang paling susah kan tadi ketika di pondok itu kan hukumnya sama sekali tidak boleh ya membawa handphone gitu, dan sebagainya. Nah ini yang pada tingkat yang paling tinggi ya, orang tua itu belum siap untuk ya pada level itu ya, pada level untuk menyamakan bahwa anak tidak boleh bawa handphone begitu ya. Nah memang ya kembali tadi begitu ya, kembali kepada kesadaran, kembali kepada ya tadi anaknya, kembali kepada orang tuanya gitu ya. Ya memang untuk dunia saat ini kadang begitu ya, kalau kita mengatakan tidak boleh sama sekali ya begitu ya. Tapi lagi-lagi sebetulnya kalau saya sih melihatnya handphone itu ya bagaikan tadi begitu ya, si malakama lah gitu. Bagaimana dia bisa menempatkan ya, kalau memang dia sudah punya tingkat kesadaran yang tinggi, tahu waktu, nah ini kadang-kadang kan susah. Ya, yang usia-usia belasan tahun, usia muda remaja itu kan kadang tidak bisa menempatkan, apalagi yang selama 6 bulan di pondok tidak megang handphone, ketika pulang dikasih handphone ya ujungnya malah sibuk dengan handphonenya. Itu pengalaman-pengalamannya begitu. Waduh, luar biasa sekali ya, memang menjadi pendidik itu waduh butuh effort, Ya, komitmen, tanggung jawab yang luar biasa. Tadi Ustaz juga menyinggung terkait dengan apa ya namanya tahapan-tahapan pendidikan pesantren gitu ya, kemudian menempatkan aspek topik itu gitu. Iya, betul. Sementara kalau sekarang ini Balik ya. pendidikan umum Dulu ya. di pertama itu. Iya. Bagaimana nih? Ya, begini. Kalau kami melihat ya, jadi tidak ada ya, kaidah pertama itu tidak ada ya panduan yang bisa mendidik secara maksimal ya untuk manusia kecuali panduan Allah, yaitu Al-Quran. Nah, sesungguhnya ya Quran itu nanti akan mendidik kita dalam semua aspek. Ya, contoh misalnya ya, ketika level awal itu kan bagaimana Quran itu mesti ya dididikkan ke anak-anak kita itu dalam aspek membaca. Nah, kemampuan membaca itu kan kemampuan yang sudah muttafaq alaih. Ya, ketika kita membaca, kemudian dengan ada kaidah, ada ilmu, ada mekanisme, ada aturan, ada hukum-hukum, maka sesungguhnya kita ya sedang menyamakan begitu ya, bagaimana pola sesuatu yang belum bisa menjadi sama dengan yang lain. Nah, ini kan sebetulnya pendidikan juga gitu ya. Kemudian nanti setelah membaca bisa ya menghafal, sudah menghafal nanti punya tanggung jawab murojaah gitu ya. Nah, sebetulnya pola ini adalah pola yang hakikatnya kita satu ya, dengan teks itu kita sedang dididik bahwa kita tunduk pada teks. Ya, kenapa sih kalau dalam pengadilan itu harus teks begitu ya, dibaca. Pledoi itu kan misalnya membaca, gugatan juga membaca, hakim juga memutuskan membaca. Jadi teks itu akan jadi saksi. Sebab kalau orang sudah baca, itu sebetulnya dia tidak bisa merekayasa. Teks itu apa adanya. Nah, ketika orang dilatih dengan membaca teks, maka dilatih kejujuran. Yang pendek 2 rakaat dikasih yang dibaca panjang gitu. Yang panjang ya ikuti panjangnya 6 rakaat misalnya mad wajib gitu ya. Nah, teks itu sebetulnya tadi Allah sedang mengintervensi gitu ya. Manusia yang suka bengkok, manusia yang suka nambah-nambah, ya harus pasti begitu. Maka ketika nanti begitu ya, orang itu dikatakan ahli agama, cek kemampuan membaca teksnya. Ya, kalau hanya dakwah ceramah gitu ya, siapapun bisa, apalagi yang punya basic stand up comedy misalnya, punya basic dia tukang pembaca berita gitu ya, atau juga punya basic kemampuan komunikasi yang bagus bisa. Tapi maka yang paling penting itu adalah teksnya. Nah, di sini penting disiplin itu Allah sedang mendidik kita supaya tidak menambah-nambah, tidak mengurangi atau berrekayasa begitu. Baca apa adanya. Nah, itu disiplin yang pertama. Yang kedua nanti disiplin setelah dia menguasai penguasaan teks, yasru alaihi ayatihi wa yuzakihim. Ya, tazkiyah itu adalah bagaimana mengamalkan apa yang sudah dipahami, yang sudah dia baca. Gitu ya. Nah,
polanya bagaimana? Ya tadi setelah dibaca, ya, kemudian dipahami, ya, kemudian pada tahap selanjutnya tingkatkan dengan menghafal, gitu ya. Nah sehingga apa sebetulnya pola itu nanti pada ujungnya bagaimana anak itu punya kebiasaan, punya kecintaan, dan Qur'annya akan mengingatkan kepadanya, gitu. Jadi paling tidak kita kalau sudah ya membiasakan interaksi dididik dengan pola-pola Quran, pasti biasanya dia punya tanggung jawab. Ya, contoh misalnya kan ada 3 pola yang sebetulnya itu satu kesatuan. Pola tilawah, pola murojaah, pola ziyadah. Lebih jauhnya pola memahami begitu ya itu. Nah, 3 pola itu 3 basic sebetulnya. Maka kalau kehidupan ya atau pola kehidupannya sudah disimbol dipengaruhi oleh 3 pola ini, pasti dia nanti punya tanggung jawab. Ya, nggak mungkin hafalannya yang sudah dia hafal itu akan melekat kalau tidak dijaga. Begitupun juga hafalan yang sudah ada tidak mungkin nambah kalau tidak ziyadah. Nah, ziyadah pun juga polanya apa? Tilawah. Maka tilawah, murojaah dan ziyadah itu sesungguhnya pola basic yang Allah didik ya kepada para sahabat lewat Nabi Muhammad SAW. Nah itu ya. Maka pertama, bagaimanapun pola yang harus kita adopsi itu ya tadi ya pola bagaimana santrinya Nabi sukses dengan Quran. Gitu ya. Nanti selanjutnya ada pola-pola yang lain begitu ya. Jadi saya kan paling tidak begini, kalau orang sudah dekat dengan panduannya, kalau kita sudah mengikuti pola-pola yang sudah dicontohkan, kan ibarat menanam tadi apa? Tinggal nunggu panen. Nah, lambat laun kan itu nanti bukan wilayah kita. Allah yang akan memudahkan urusannya. Gitu. Jadi paling tidak kalau kita sudah mengikuti pola yang dicontohkan oleh baginda Nabi, mudahnya ada jaminan Allah. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Gitu bahasa ayatnya. Takwalah kalian, taatlah kalian kepada Allah dengan mengikuti semua ketaatan kewajiban ibadah, maka nanti ada jaminan Allah yang akan mengajarkan kalian. Mendidik itu bukan lagi manusia tapi Allah yang mengingatkannya. Nah ini yang menjadi hal penting begitu ya. Jadi kenapa polanya itu Quran, kemudian suluk, akhlak? Sebab memang tuntutan ketika orang sudah belajar agama ya harus diamalkan. Nah, baru yang ketiga kognitif, ya, pengetahuan, hafalan atau ilmu-ilmu yang lainnya, gitu. Sehingga nanti kembali ke basicnya begitu. Jadi jangan dibalik justru, ya. Kalau kita sudah banyak ilmu-ilmu yang lain tanpa dikaitkan dengan agama, ya ujungnya sia-sia. Mau dibawa kemana gitu? Ya, kan visinya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Begitu Pak Inas. Iya, Masya Allah saja. Baik, sahabat uswah, Masya Allah luar biasa dari apa yang barusan disampaikan oleh Ustadz Azi. Insya Allah mencerahkan kita semua ya dan memberikan kembali semangat kita untuk kemudian belajar terus menerus mempelajari Islam dan juga kemudian mengamalkan dan mendakwahkan Islam gitu ya. Baik sahabat uswah dimanapun Anda berada, untuk pertemuan kita hari ini mungkin dicukupkan terlebih dahulu. Insya Allah kita akan bertemu kembali dengan sesi berikutnya. Jangan lupa untuk selalu mengikuti terus Uswah Studio, like, share, comment, and subscribe. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.